Salam, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Walaupun kita sedang mengalami masa-masa pandemi ini, dan saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan iman bagi kita. Hari ini kita bicara tentang doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa, doa harus disampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, doa itu harus dinaikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau waktu yang lalu kita bicara tentang doa berkuasa itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Tapi hari ini doa yang disampaikan dalam nama Tuhan Yesus bukan disampaikan dalam nama siapapun, tetapi dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Nya demikian, saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Lanjut, Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi doa itu dijawab hanya dalam nama Yesus, bukan di dalam nama siapapun di luar daripada Yesus. Kenapa? Karena hanya nama Yesus yang terdaftar di sorga sana. Yesus itu adalah pintu berkat. Jadi kalau kita menaikkan doa harus dalam nama Tuhan Yesus, karena dialah pemilik berkat. Dia adalah sumber daripada berkat itu. Jadi waktu kita meminta kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat firman-Nya di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta dia menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan baginya. Haleluya. Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata, aku adalah pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa harus kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, doa yang berkuasa itu, saudaraku, bukan pada susunan kata-katanya. Haleluya. Bukan susunan kata-kata kita yang teratur yang kita naikkan di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana kita memintanya harus di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kau minta harus minta dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pemiliknya. Tuhan Yesus yang empunya. Ibaratnya kalau kita masuk dalam satu rumah Bapak Ibu Saudara, kita harus meminta izin kepada Tuannya. Haleluya. Sama juga semua berkat yang ada di alam semesta ini, yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara, semuanya adalah milik daripada Tuhan Yesus, kepunyaan daripada Tuhan Yesus. Tapi waktu kita meminta kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus memberikannya kepada kita? Perhatikan baik. Tidak langsung, saudaraku, waktu minta berkat, mungkin minta beras tiba-tiba turun dari langit. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, jadi waktu kita meminta kepada Tuhan Yesus, ya, maka Tuhan Yesus memberitahu caranya. Coba lihat kiri kananmu. Katakan di sebelahmu, Tuhan Yesus memberitahu caranya. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya waktu kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberitahu kita caranya. Cara yang sulit tadinya dibuat mudah oleh Tuhan Yesus. Cara yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan mengabulkan doa-doa kita itu Bapak Ibu Saudara. Nah, dengar baik-baik. Doa yang berkuasa itu bukan terletak pada gedung, saudaraku. Doa yang berkuasa tidak perlu dilihat orang, nggak perlu dilihat orang. Cukup Tuhan Yesusmu yang mengetahuinya. Haleluya. Maka Yesus berkata, kalau kamu berdoa kepada Bapa di sorga, apa katanya? Masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu.
Tutup pintu maksudnya saudaraku bukan pintu fisik saudaraku. Haleluya. Bukan pintu jendela kita yang kita tutup saudaraku. Haleluya. Memang baik kita tutup saudaraku supaya kita bisa langsung tersambung dengan Bapa di sorga. Tapi pintu yang dimaksudkan lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Waktu engkau meminta kepada Tuhan Yesus, harus saudaraku engkau tutup pintu-pintu hatimu kepada yang lain-lain. Pikiranmu tertutup terhadap yang lain-lain. Pendengaranmu tertutup kepada yang lain-lain. Semuanya panca inderamu mengarah kepada Tuhan Yesus. Mata kita, telinga kita, hati kita, perasaan kita, jiwa kita, kekuatan kita, tenaga kita, semuanya tertuju kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudaraku. Dan waktu kita meminta Bapak Ibu Saudaraku, maka Tuhan akan menjawab kepada kita Bapak Ibu Saudaraku. Doa yang berkuasa ialah doa yang disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan di dalam nama si Anu, bukan dalam nama si Bro, bukan dalam nama Allah sekalipun, bukan dalam nama Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan dalam nama pendeta Bapak Ibu Saudaraku, bukan dalam nama orang pintar, perhatikan baik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Perhatikan baik-baik bahwa doa itu Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa, dan waktu kita berdoa kuasanya akan dinyatakan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudaraku, roh-roh jahat pun takluk atasmu. Makanya kita orang Kristen, anak Tuhan, orang gereja saudaraku, orang yang beribadah kepada Tuhan, kita tidak perlu takut dengan setan. Kita tidak perlu takut terhadap roh-roh jahat di udara Bapak Ibu Saudaraku. Karena firman Tuhan berkata kepada kita, kita adalah anaknya, kita adalah ahli warisnya. Maka seluruh kepenuhan Kristus di sorga Dia akan berikan kepada kita. Dia akan memberikan kepada kita tenaga dan kuasa. Dan Dia memberikan kuasa kepada kita untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat, atas roh-roh jahat Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepadamu. Tuhan mengutus kita saudaraku, supaya dunia ini melihat ada buah-buah dalam kehidupan kita, ada kasih Bapa dalam kehidupan kita, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes 18 ayat 16 ayat 23, demikian firman Tuhan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mulai hari ini percayalah kepada Tuhan. Percayalah doa-doamu yang kamu naikkan di hadapan Tuhan. Kalau kamu ragu dengan doamu, maka berarti kamu tidak percaya terhadap kasih Tuhan yang sanggup menjawab doamu. Kami mau berdoa bagi saudara, angkat tangan saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini Bapa. Hari ini Tuhan, kami percaya sesuai dengan firman Tuhan yang kami sampaikan, yang kami bicarakan bersama-sama. Kami percaya kami mendapatkan sesuatu hal yang baru, bahwa semua doa-doa kami harus kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan kuasa itu kepada kami, dan Tuhan Yesus menghendaki supaya kami mengalami doa-doa kami itu dijawab oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mau kami supaya doa itu terlaksana dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, permuliakanlah anak-anak-Mu ini dalam doa-doa mereka, dalam penantian mereka. Biarlah mereka tetap hidup di dalam keyakinan yang kokoh di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan mereka hari ini, teguhkan iman mereka. Di dalam nama Yesus, kasih Tuhan mengalir atasmu saat ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya.